Komponen penyusun komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan yang terakhir pengguna. Penjelasan sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras. Hardware atau perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Windows, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer yaitu terdiri dari mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukurannya kecil dan harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada komputer personal atau PC, personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC yang dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa seperti laptop. Yang ketiga ada mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Untuk industri kecil atau personil untuk keperluan profesional atau industri kecil. Berikut adalah beberapa gambar dari mikrokomputer, komputer personal, mini PC. Di slide ke-6 ini ada contoh gambar dari mini komputer, komputer frame, dan superkomputer. Berinteraksi manusia dan komputer. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, diantaranya sebagai berikut. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu dialog dengan button dan text box, radio button, atau checkbox. 2. Antarmuka berbasis perintah atau command line interface. Sistem operasi berbasis CLI atau command line interface merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format video. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan.
seperti yang dijelaskan sebelumnya, keyboard joystick, mouse, touchpad, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sistem komputer, kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi berkolaborasi dengan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi kolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna dalam sebuah komputer. Komponen-komponennya saling berhubungan. Demikian juga antara satu komputer dan komputer lainnya akan berhubungan melalui jaringan, mulai dari jaringan lokal sampai jaringan global. D. Sistem operasi. Sistem operasi OS adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antara perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja disebut booting. Booting adalah urutan startup sistem operasi komputer saat dinyalakan. Pada saat booting, semua komponen perangkat keras dalam komputer dibangunkan. Ada 5 langkah penting saat booting. Daya power dihidupkan, post power on self test, memuat BIOS, basic input output system, memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka pengguna ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. Pada saat pengguna mengetik di keyboard, aplikasi yang dipakai akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani sinyal dari keyboard untuk diproses. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. SA menjalankan program aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Mengelola file, copy, save, sort, delete. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan direktori. 5. Menangani interupsi dan kesalahan error melalui penggunaan sinyal interupsi yang reguler. Sistem operasi dapat mengatur permintaan pengguna prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Mengelola proses. Sistem operasi juga mengelola CPU. Saat sebuah program aplikasi diaktifkan, sistem operasi memuat program tersebut ke memori RAM dan CPU akan mengeksekusinya. Sistem operasi juga ada multitasking. Salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Sistem operasi melakukan multitasking dengan satu prosesor, dan prosesor itu yang menjalankan program. Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya pengguna memindahkan sepotong teks dari satu aplikasi ke lainnya lewat clipboard yang sebetulnya juga sebuah aplikasi, diam-diam jam yang tertulis di pojok layar juga sedang bekerja. Jika sedang terhubung ke jaringan, tiba-tiba email masuk dan komputer menampilkan pesan. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin. Round robin disebut juga RR, ialah salah satu algoritma yang digunakan untuk menjadwal proses dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma RR ditentukan suatu slot waktu yang akan dialokasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan waktu melingkar, menangani semua proses tanpa prioritas.
Agar proses dikerjakan secara adil, penjadwal LR memberikan setiap pekerjaan slot waktu atau penyisihan waktu CPU dan menginterupsi pekerjaan belum selesaikan saat itu. Pekerjaan dilanjutkan saat slot waktu berikutnya ditetapkan bagi proses itu. Jika proses selesai atau mengubah status menjadi menunggu selama slot waktu yang diberikan, penjadwal memilih proses pertama dalam antrian siap untuk dieksekusi dengan tidak ada banyak pekerjaan yang dilakukan, atau jika slot waktu relatif besar terhadap ukuran pekerjaan. Proses yang menghasilkan pekerjaan besar akan lebih banyak dikerjakan daripada proses lainnya. Kemudian, sistem operasi yang kedua yaitu cara komputer bekerja. Gambar berikut menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses atau kotak besar menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui pot. Komponen pada pemroses kotak besar terdiri atas prosesor yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan buffer drive. CD-ROM dan floppy drive ialah alat yang terhubung dengan media penyimpan eksternal yaitu CD dan floppy disk. Setiap komponen tersebut terhubung dengan bus. Kemudian Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang berguna mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas dua bagian yaitu CU atau Control Unit dan ALU Arithmetic Logic Unit. Komputer mempunyai dua jenis tempat yang penyimpanan, primer dan sekunder. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama atau main memory, mengacu ke data dan instruksi yang disimpan di dalamnya. Dengan alasan ini, memori dibahas terkait CPU yang walaupun sebelumnya secara teknis merupakan bagian terpisah dari CPU. Kemudian, bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Setelah data dan instruksi yang dapat diperlukan berada di dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan tempat langkah berikut untuk setiap instruksi. Yang pertama, unit kontrol mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU. Yang ketiga, unit aritmatika atau logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Artinya ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Yang keempat, unit aritmatika logik menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Selanjutnya, CPU memiliki log internal yang menghasilkan detak dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Sebuah interaksi siklus mesin tunggal dapat terdiri atas sejumlah besar sub-instruksi yang masing-masing harus mengambil setidaknya satu siklus clock. Setiap jenis CPU dirancang untuk memahami sekumpulan instruksi tertentu yang disebut instruction set. Lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data diidentifikasi oleh sebuah alamat. Lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran bit. Gambar di samping menunjukkan bagaimana program memanipulasi. B. Mesin konseptual sederhana. Mesin konseptual sederhana diciptakan Mr. Algo menyimulasikan cara kerjanya seperti cara kerja komputer, tetapi lebih sederhana. Dengan struktur komputer yang terdiri atas input, output, memori, dan CPU, komputer hanya dapat membaca data dari perangkat masukan, menulis data ke perangkat keluaran, menyalin data dari CPU ke memori dan memori ke CPU, dan melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Program komputer terdiri atas sekumpulan instruksi. Instruksi yang dijalankan oleh mesin harus dikenali oleh CPU yang disebut bahasa mesin. Komputer akan menjalankan perhitungan dengan langkah yang disebut fetch execute cycle. Fetch execute cycle operasi yang paling mendasar dalam komputer yang juga disebut fetch execute site. Selama fetch execute site, mesin komputer akan mengambil instruksi dari memori dan menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan jenis instruksinya. Gambaran siklus ditunjukkan dalam gambar berikut menunjukkan detail bagaimana bagian-bagian dari CPU. Berikut ini gambaran memori dan register dari sebuah mesin ciptaan M. Algo tersebut. Alamat pada mesin ini dinyatakan dalam kode heksadesimal. Memori dibagi-bagi menjadi kotak-kotak. Setiap kotak mempunyai alamat dan berisi data. Mesin
konseptual sederhana menjelaskan beberapa instruksi bahasa mesin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.